Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami tentang kuantum GIS. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang ada pada kelompok ini. Yang pertama ada Zulfikar dengan NIM F521211001. Yang kedua ada Devi Arum Wulandari yang mempunyai NIM F521210117. Kemudian ada saya sendiri, Angelin Kristianita Rese dengan NIM F521210118. Dan selanjutnya ada Natalia NIM F521211045. Dan yang terakhir ada Hidia Oktavia dengan NIM F521211056. Baik, langsung saja saya akan mengawali materi ini, yaitu yang pertama, apa itu quantum GIS atau apa itu QGIS. Nah, kita masuk pada penjelasan tentang pengenalan software dari QGIS ini. Nah, QGIS ini dikenal dengan biasa juga orang sebut quantum GIS, yaitu software yang digunakan untuk mengolah data spasial yang dia bersifat open source. Nah, jadi di sini kita bisa mengolah data spasial sehingga bisa ditampilkan dan kita bisa sebagai user bisa menggunakan dan lewat itu juga dia cukup fleksibel QGIS ini karena dia bisa dipakai oleh berbagai jenis sistem informasi, mulai dari maksud saya sistem operasi, yaitu mulai dari Linux, Unix, Mac, iOS ataupun Windows dan Android itu bisa kita pakai, kita gunakan, kita download QGIS ini. Nah, dan QGIS ini juga dirancang atau dibuat oleh Gary Sherman pada tahun 2002. Nah, kita masuk pada perjalanan quantum GIS. Tentu banyak hal-hal yang dilakukan sebelum sampai pada aplikasi yang terupdate sampai saat ini. Nah, di sini ada quantum GIS perjalanan yang diawali pada tahun 2007. Nah, 2007 ini secara resmi akhirnya dirilis dari aplikasi QGIS ini. Kemudian dikembangkan lagi pengembangan quantum GIS ini yang dia mulai menjadi proyek yang inkubasi atau dia Geospatial Foundation itu pada 2009. Nah, selanjutnya pada 2012 dia ada penggantian nama quantum GIS. Nah, 2013 juga ada penambahan berbagai bahasa, jadi ditambahkan berbagai bahasa internasional. 2014 ada pengembangan versi seluler, jadi dikembangkan untuk versi seluler atau Android. Dan yang terakhir pengembangan US pada tahun 2007, pengembangan US QGIS yang bisa digunakan untuk ya tadi fleksibel, bisa untuk Windows, Linux, Mac dan lainnya. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya, apa saja fitur-fitur yang dimiliki QGIS? Nah, yang pertama ada analisis data spasial. Kedua, membuat, merubah, dan mengekspor data spasial. Ketiga, pengolahan data spasial. Keempat, publikasi peta menggunakan Internet Web Map. Kelima, menampilkan data vektor dan raster dalam berbagai format. Keenam, menampilkan data vektor dan raster dalam berbagai proyeksi. Selanjutnya di sini juga QGIS itu kan sebagai pengolah data spasial. Nah, ia memiliki beberapa kemampuan, diantaranya yang pertama mengelola data raster dan vektor, kedua digitasi dan editing, ketiga analisis GIS, dan keempat query. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan quantum GIS dapat digunakan secara gratis yang bisa Anda download. Karena bersifat open source, maka quantum GIS ini dapat dikembangkan. Ada banyak literatur yang mendukung penggunaan quantum GIS di internet maupun literatur lainnya, sehingga pengguna bisa mempelajarinya dengan mudah.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem operasi. Tampilan peta. QGIS mampu menentukan intelijen pada peta atau atribut-atribut permukaan bumi dan saling keterkaitan dengan satu dan lain-lain untuk mendukung analisis dan editing informasi. Yaitu perangkat lunak QGIS terdiri dari beberapa produk. Yang pertama, iQGIS Desktop merupakan perangkat lunak yang menampilkan dan memanipulasi data spasial, termasuk untuk pembuatan layout peta. Dan yang kedua, QGIS Browser adalah aplikasi yang melihat dan mengatur data-data seperti pada Windows Explorer. Dan yang ketiga, QGIS Server merupakan aplikasi untuk server web GIS sehingga data-data dapat dipublikasikan secara online. Dan yang keempat, QGIS Web Client merupakan aplikasi yang mengakses data-data GIS secara online. Dan yang terakhir, QGIS Android, aplikasi QGIS pada peta sistem operasi Android dan masih bersifat uji coba atau beta. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Di sini ada interface. Akses terhadap fungsi atau tools dalam QGIS Desktop disediakan berupa fitur, akses cepat, dan bentuk ikon yang tersedia dalam toolbar. Tata letak ikon QGIS hampir mirip dengan Map Info dan memiliki processing toolbar boxing yang mirip dengan ArcGIS. QGIS merupakan aplikasi open source tidak berbayar ataupun gratis, namun dibatasi oleh aturan dalam GNU Public License atau disingkat GPL, bebas dalam kebijakan pemakaian, dan semua tools dalam QGIS juga secara default tidak berbayar atau gratis. QGIS tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Untuk sistem operasi Windows tersedia pilihan 32 bit dan 64 bit untuk disesuaikan dengan arsitektur hardware dan sistem operasi Windows yang terpasang. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.